Ya, jadi karena ini kita masih pakai Zoom karena kondisi masih masih belum memungkinkan ya secara peraturan untuk dilaksanakan secara luring, secara offline, secara tatap muka langsung, maka kan via Zoom. Nah, bedanya itu ketika via Zoom ini kan antara eh, pemaparan materi dan presensi itu kan terpisah ya. Terpisah itu maksudnya saya setting Zoom ini bisa masuk kapan saja gitu. Sehingga telat berapapun ini untuk saat ini masih saya bebaskan karena pertimbangan banyak hal lah, misalkan kuota, misalkan sinyal dan lain sebagainya itu biar biasa masuk kapan saja. Tapi ketika nanti itu di, di apa namanya sudah dijalankan offline atau sudah luring, sudah tatap muka langsung, maka biasanya ada peraturan itu begini, misalkan terlambat 10 menit atau 15 menit maka tidak boleh masuk ruangan gitu. Nah, ketika tidak masuk ruangan ya otomatis tidak ada presensi dan lain sebagainya sehingga dianggap kosong atau tidak mengikuti perkuliahan. Nah, itu nanti berpengaruh dinilai dan jangan sampai batas ketidakhadiran itu terlampaui, itu misalkan 4 kali ya 25%. Iya, berapa persen ya? Yang 4 kali kurang 4 kali, jangan sampai kurang dari 11 ya. 12 ke bawah itu nanti sudah tidak bisa mengikuti ujian seperti itu ya. Tapi kalau ini masih online ya sudah toleransi. Itu kemudian kita masuk ke materi. Ini materi yang paling agak sedikit panjang, tapi nanti saya usahakan untuk bisa cepat selesai karena kita tidak mengerjakan tugas ya, tidak mengerjakan maksudnya tidak mengerjakan soal secara langsung. Kita kalau kita nanti ada di goreng itu. Nah, sehingga mungkin nanti saya jadikan tugas saja untuk PR-PR ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang saya tampilkan di slide ini, biar ini nanti bisa cepat. Nah, yang kedua, struktur pemrograman yang kedua setelah kemarin kita itu belajar tentang sekuen atau tentang rentunan, maka kita belajar yang namanya selection atau pemilihan. Kalau kemarin kita belajar yang namanya sekuen, maka yang namanya sekuen itu adalah dia dikerjakannya secara berurutan, harus urut, satu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan keempat itu harus urut. Pertama apa, misalkan masukkan data dulu, kemudian diproses, kemudian tampilkan hasilnya, harus urut. Tidak bisa loncat, tidak bisa langsung mengoperasikan sesuatu tanpa dimasukkan nilainya dulu dan lain sebagainya. Nah, ini berurutan. Kebanyakan rumus-rumus itu modelnya sekuen kebanyakan ya. Kebanyakan. Nah, sehingga kalau Anda suatu saat pengen cepat kuliah, maka biasanya ketika Anda KP itu kan menggunakan rumus. Nah, rumus itu Anda jadikan sebuah program, ya, tapi nanti namanya bukan program ya, tapi lebih ke sistem informasi. Karena kita itu di teknik industri itu sebenarnya menganalisa atau membuat sebuah sistem, merancang sebuah sistem perbaikan dari yang Anda sekarang. Nah, dengan rumus teknik industri yang Anda terapkan di KPI itu, maka diharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kondisi yang saat ini. Nah, tinggal bagaimana mempercepat hasil itu dan bisa setiap saat itu digunakan. Jadi kalau kita mengajari karyawan di sana rumus itu kan ya rumit. Ya, mereka udah punya pekerjaan sendiri, kalau nanti ditambah rumus itu yang mereka tambah pusing, tambah memperberat keadaan. Tidak mempercepat tapi malah memperlambat karena mereka pusing, mereka sehingga itu bisa dipermudah dengan adanya
program aplikasi. Kita jadikan program aplikasi atau software. Hanya nanti itu sebutannya adalah sistem informasi. Walaupun bentuknya itu adalah sebuah program atau software. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang sekuen atau runtunan, tentu intinya harus dikerjakan secara berurutan, maka yang sekarang itu ada struktur dasar yang kedua yang disebut dengan selection atau pemilihan atau percabangan sama. Selection atau pemilihan ataupun percabangan. Selection bisa disebut juga dengan pemilihan, bisa disebut juga dengan percabangan, yaitu sebuah struktur pemilihan di mana tidak setiap baris itu program itu akan dikerjakan. Hanya yang memenuhi syarat saja. Tidak semua baris instruksi, tidak semua perintah itu dikerjakan. Tapi hanya yang memenuhi syarat saja. Hanya yang memenuhi syarat saja. Ada langkah-langkah itu, langkah-langkah yang banyak itu, kemudian di sana itu ada proses pemilihan. Ada proses pemenuhan syarat. Jadi misalnya begini kan, kita masuk di UPN itu kan juga sebenarnya sudah melalui proses pemilihan, menseleksi. Kalau Anda mau kuliah itu kan sebenarnya juga sudah punya pertimbangan. Oh, saya mau pilih mana? Mau pilih UGM, ITB, ITS, UPN. Nah, itu juga ketika memilih itu pasti juga ada syarat. Syaratnya, nilai saya masuk enggak? Jauh enggak dari rumah? Passing grade-nya masuk enggak dan sebagainya. Kemudian di sini juga masih mengalami pemilihan. Karena Anda memilih belum tentu dipilih oleh di sini. Anda memilih, tapi belum tentu dipilih sama UPN. Contoh yang pengen masuk ke UPN itu kan 36.000, yang terpilih hanya 3.000. Artinya apa? Tidak semua yang daftar itu kepilih, tapi hanya yang memenuhi syarat saja yang bisa terpilih. Yang memenuhi syarat pun belum tentu terpilih juga. Nah, sehingga banyak hal-hal di kehidupan sehari-hari kita itu yang mengalami proses pengambilan keputusan. Proses menentukan apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat nanti kemudian seperti apa, kalau tidak memenuhi syarat nanti apa yang harus dilakukan. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Misalkan pun saya kerja di UPN itu, jadi dosen akademisi di sini, itu juga proses pemilihan tuh. Ada sekian misalkan universitas yang dalam tanda kutip itu saya diterima misalnya. Nah, saya proses milih. Kenapa milih yang sini? Nah, itu ada proses pemilihan juga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak. Apalagi nanti dalam dunia industri, milih bahan baku, milih tenaga kerja, itu milih investor, milih supplier, milih tempat, itu dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, itu ada metode-metodenya. Nah, untuk mempercepat itu, sekali lagi untuk mempercepat itu maka efektif dan efisien itu kalau dijadikan sebuah program aplikasi. Contohnya beginilah. Ada salah satu alat metode pengambilan keputusan itu misalkan AHP. AHP itu membandingkan antar variabel, antar kriteria. Nah, itu bandingan gitu, banyak. Nah, itu sampai ketemu prioritas terbaik, itu mengalami sekian banyak iterasi atau sekian banyak langkah-langkah. Nah, kalau harus menjalani itu kelamaan, keburu siang, belum menentukan pilihan, masih berkutat pada langkah-langkah ini. Alhasil apa? Dibuatlah sebuah program aplikasi atau program sehingga tinggal dimasukkan data-data saat itu juga langsung keluar hasil. Itulah kenapa program aplikasi ini diajarkan sehingga untuk mempercepat proses seseorang itu untuk mengambil keputusan. Khususnya Anda yang berperan nanti, insya Allah itu diharapkan untuk menjadi seorang
manajer, seorang pengambil keputusan misalnya. Nah itu lebih cepat. Dan Anda saya kira harus bangga ya. Harus bangga bersyukur bahwa Anda kuliah di teknik industri. Kenapa? Karena sebenarnya Anda itu akan menjadi di, di diharapkan ya, dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Yang memimpin banyak orang, memimpin banyak keahlian gitu, dan nanti Anda berada di pokok pimpinan. Ya, walaupun resikonya juga besar. Walaupun juga hasilnya juga besar juga. Beda dengan teknisi atau orang-orang yang spesifik, misalkan ahli komputer gitu, yang pakai komputer itu, dan mereka ahli spesifik di bidang itu. Tapi kalau Anda, ya nanti kalau ada komputer rusak, atau ada butuh program itu, ya Anda tinggal instruksikan saja kepada teknisi atau bagian IT untuk memperbaiki itu. Tapi Anda harus tahu dulu mana yang rusak, apanya yang rusak. Tinggal mereka nanti yang memperbaiki. Nantinya Anda yang memanage itu. Nah, kemarin itu saya ketemu dengan lulusan alumni UPN itu. Saya tanya, ya sudah bekerja di seorang plant manager, plant manager itu. Oh, plant factory, bukan plant factory. Lebih besar lagi daripada seorang manajer perencanaan. Plant factory. Di Jogja ini, di Jogja, tidak jauh di Jogja. Di Jogja, ya tugasnya dia merencanakan penjalanan produksi satu pabrik. Membawai sekitar 1.800 karyawan. Gajinya saya tanya, berapa gajinya ya? Ya tanya semua. Ya adalah Pak sekitar ya kepala 3 gitu. Ya, artinya 30 juta. Ya. Nah itu Anda harus bersyukur. Nah, itu kalau gaji pegawai ya tidak sampai di situ. Ya. Sehingga Anda harus bersyukur, Anda belajar yang sungguh-sungguh bagaimana agar ilmu-ilmu teknik industri itu Anda kuasai sehingga nanti hasilnya juga seperti yang tadi saya ceritakan. Di antaranya ya harus bersemangat, bersyukur, bersemangat. Nah, di antaranya pekerjaan seorang manajer itu adalah menentukan pengambilan keputusan. Ini alatnya nih biar cepat. Sehingga struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan. Satu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Ini langkah ini mau dikerjakan atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Langkah-langkah algoritma ya, kemarin kan kita belajar, tidak lepas dari yang namanya algoritma. Algoritma itu ada langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan sistematis. Nah, apakah langkah-langkah ini kemudian kita kerjakan atau tidak? Gitu. Sehingga ada proses penentuan syarat. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Sehingga nanti kita kenal ada satu cabang, ada 2 cabang, ada banyak cabang. Satu cabang itu misalkan ya kalau tidak ya sudah gitu. 2 cabang, kalau tidak terus ngapain? Banyak cabang, ya berarti banyak pilihan. Gitu. Sehingga kondisi ketika kita menjalankan selection itu, pemrograman selection ini adalah struktur pemilihan dalam penulisan program dengan implementasi instruksi if. Dulu kita kenal ya. Kita kenal di materi logika dan inferensi. Ya, logika informatika dan inferensi itu kan salah satunya ada if dan else dan seterusnya. Nah, ini proses untuk memilih kondisi, ya kondisi itu adalah keadaan di mana dia dihadapkan pada prasyarat. Pada algoritma selection terdapat 3 macam kondisi. Ya, satu kondisi atau true saja, ya. 2 kondisi
jika benar, jika salah. Kan ada kasus masukkan nama gitu. Kemudian ada pilihan laki-laki atau perempuan, itu kan true or false. Bambang gitu kan. Laki-laki, jika tidak maka perempuan. Apakah Bambang laki-laki? Ya. Jika tidak, ya maka Bambang perempuan. Jika tidak, ya Banji. Banji itu ya enggak ada. Ya, dia laki-laki. Laki-laki. Ya, misalkan listrik hidup mati ya. Yang dua pilihan lah. Laki-laki perempuan. Berangkat tidak, hadir tidak, itu namanya dua pilihan. Kemudian yang ketiga, kondisi di mana lebih dari dua kasus atau nested atau percabangan banyak. Ya, jadi kondisi kemudian itu ada tiga, satu kondisi, dua kondisi, dan banyak kondisi atau nested atau percabangan. Banyak kondisi itu gimana contohnya? Ya, contohnya misalkan nilai itu kan banyak ya, tidak hanya A saja. Kalau A saja ya tidak enak. Tapi ada A, ada B, ada C, ada D, itu ada E misalnya. Atau ada K zaman dulu. Nah ini kan setiap ini beda-beda syaratnya. A itu syaratnya apa? B itu syaratnya apa? C syaratnya apa? Apakah setiap orang itu bisa dapat lebih dari dua nilai? Ya tidak bisa. Ketika dia masukkan nilai, maka dia hanya akan mengarah ke apa? Sama Anda ada ujian itu dapat nilainya 70, maka ya dia akan masuk kategori apa? Tidak mungkin kategori A dan kategori B. Tidak mungkin. Kategori B misalnya. Misalkan karena range-nya itu 70 sampai 75. 76 sampai 80 misalkan B+. B dari itu A. Misalkan itu. Sehingga percabang ini juga ada syaratnya. Contoh kasus lain apa? Pemilihan supplier. Yaitu ada supplier A, B, C, D. Mana yang kita pilih? Kan ada syaratnya. Pemilihan bahan baku. Bakunya dari ini kan ada syaratnya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi itu banyak tanaman. Kita bahas yang pertama, yaitu satu kondisi di mana selection untuk satu kasus, pemilihan untuk satu kasus. Rumusnya adalah formula if sederhananya adalah if syarat, ini ya, if syarat dan instruksi. If di sini ada syarat, jika dia memenuhi syarat, then maka lakukan instruksi. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk flowchart itu maka mulai syarat. Oh ini bukan ya. Satu kasusnya ini kasus. If syarat terpenuhi dan lakukan instruksi. Contoh. Program mencetak lulusan siswa. Contoh kasus. Ada aturan di mana untuk menentukan kelulusan seorang siswa atau mahasiswa yang diketahui itu berdasarkan nilainya. Untuk menentukan kelulusan siswa itu berdasarkan nilainya, di mana seorang siswa itu nanti dikatakan lulus jika nilainya lebih besar atau sama dengan 60. Lebih besar kalau ada seorang siswa itu nilainya lebih besar atau 60 ke atas lah, lebih besar atau sama dengan 60, dari 60, 61 dan seterusnya, maka dia lulus. Contohnya. Nah, ini kalau dibuat sebuah algoritma pseudocode, sekali lagi ya, setelah tes itu kalau kita bicara tentang algoritma, tuliskan algoritma, maka tuliskan itu dalam bentuk pseudocode. Kenapa? Karena yang mendekati code, yang mirip code, yang mendekati bahasa pemrograman. Ingat, saya ulang lagi, pseudocode itu terdiri dari 3 bagian. Bagian judul,
bagian deklarasi dan bagian deskripsi. Ya, nanti diulang lagi apa kriteria judul, apa kriteria deklarasi, dan apa kriteria dari deskripsi. Ya, tadi yang satu kasus tadi, tentang kelulusan tadi, maka ketika ditulis dalam algoritma pseudocode, maka jadinya begini, algoritma nilai siswa, keterangan program mencetak keterangan nilai siswa atau mahasiswa ya. Deklarasi yang dideklarasikan adalah variabel yang dibahas adalah nilai siswa. Kalau mau ditambahi berarti nanti nama, ya, nama siswa atau nama mahasiswa. Nilai siswa tipe datanya integer. Jangan pakai sama dengan, sekali lagi ya, jangan pakai sama dengan, karena sama dengan itu untuk persamaan, itu operasi matematika. Kalau dalam deklarasi gunakan titik 2. Ini untuk mendeklarasikan. Ya, nilai siswa integer. Nah, deskripsinya read atau masukkan nilai siswa, ya, nilai siswa tadi read, nilai siswa if nilai siswa ini syarat tadi ya, if syarat dan instruksi. If nilai siswa itu yang dikatakan lebih dari sama 60 dan write cetak tampilkan bahwa dia siswa itu lulus. Jangan lupa akhirnya dengan ND. And if atau ND. Sekali lagi ya, read masukkan nilai, if ya, yang penting ya, if nilai siswa lebih dari 60, ini untuk syarat tadi, dan lakukan instruksi. Instruksinya apa? Nyatakan atau cetak uret siswa lulus. Ingat cara penulisan ini, ya, ada tanda kutip di sini, ini menunjukkan bahwa dia adalah sebuah keterangan, statement, bukan operasi. Karena kalau dia ini tanpa tanda kutip maka dia dianggap adalah variabel. Jangan sampai salah. Ya, sekali salah menuliskan maka tidak akan dijalankan, bisa dijalankan di komputer. Sekali Anda salah menuliskan, maka algoritma itu salah sehingga tidak bisa terbaca dijalankan oleh komputer. Contohnya apa? Contohnya di sini misalnya. Sehingga kalau saya ngoreksi pemrograman komputer enak banget. Kalau di atas salah, ke bawah itu pasti salah. Contoh apa? Contoh ini, deklarasi. Yang namanya deklarasi itu satu suku kata. Tidak boleh lebih dari ada 2 suku kata. Kalau mau misalkan ada 2 suku kata, harus dipakai kata hubung. Ini misalnya. Harus pakai kata hubung. Oh, ternyata ini nilai itu banyak. Ada nilai siswa. Atau misalnya nih, ada nilai kehadiran, ada nilai UTS, ada kurs, nilai tugas, dan sebagainya. Misalnya kalau banyak ya. Kalau banyak, maka untuk membedakan itu harus kita tetap ada 2 suku kata, tapi biar itu menjadi satu suku kata, dibuatlah disambung. Nah, ketika Anda salah nulis tanpa ini, satu aja ini tidak pakai ini, ya sudah salah. Tidak bisa dikerjakan di komputer karena dia dianggap sebagai variabel yang berdiri sendiri. Ada variabel nilai dan ada variabel siswa. Sehingga kalau ini sudah salah ke bawah, tidak mau saya koreksi, pasti salah. Kenapa pasti salah? Karena tidak bisa dijalankan di komputer. Itu maksudnya. Ya. Saya ingat, apalagi sudah sampai nanti ke sini. Ingat syaratnya apa? Ingat teliti. Diteliti, tidak usah terburu-buru, diteliti betul. Cara penulisan dari algoritma ini ya. Nah, bagaimana algoritma ini kemudian ketika dituliskan dalam bentuk bahasa pemrograman maka jadinya seperti ini. Misalnya tidak tentukan programnya, ya saya tunjukkan tampilannya saja. Anda langsung nanti bisa praktek sendiri karena sudah diajari di praktik. Dan Anda buat dulu, misalkan ini formnya kayak gini, dan nanti ini diklik 2 kali terus masukkan sintaks. Sintaksnya kayak apa? Algoritma nilai mahasiswa tetap harus pakai ya, karena biar sama dengan yang di pseudocode. Ini judul, ini deklarasi, dinilai.
Nah, integer di keterangan string. Nah, kenapa kok tadi tidak pakai nilai variabel keterangan? Karena dia langsung dicetak. Beda kalau kita di program ya, harus ada tempat untuk menampilkan hasil. Hasilnya apa? Nah, teks tulisan. Nah, nilai integer keterangan string. Nah, jangan salah juga ini cara menentukan tipe data. Dulu sudah kita ajar, sudah kita pelajari. Ya, kita ke 5 atau 6. Kemudian deklarasi atau definisi, masukkan nilai di text box nilai tadi yang Mas tadi ya. If nilai lebih dari 160 dan sama ya keterangan mahasiswa lulus. Jangan lupa akhiri ending. Nah, kemana ini mau ditampilkan? Masukkan ke text box ket. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di algoritma. Nah, kalau algoritmanya salah, di sini nanti juga sama. Ini kemudian nanti akan tampil seperti tadi yang seperti ini. Klik proses, kita masukkan nilai, klik proses, maka dia langsung menambahkan keluar close, ya, kurung buka, kurung tutup. Nanti dia akan, ya, paham ya. Ini soalnya tidak usah, kita ke kondisi yang kedua. Kalau tadi kondisi satu kasus, sekarang kondisi dua kasus, yaitu kondisi true or false. Binari ya, ada dua keputusan, dua pilihan, benar atau salah. Pada bentuk ini terdapat dua kemungkinan pilihan yang akan dikerjakan berdasarkan hasil pengujian. Jika syarat yang diuji bernilai benar, maka instruksi satu yang dikerjakan. Dan jika syarat yang diuji bernilai salah, maka instruksi-instruksi yang lainnya akan dikerjakan. Kalau tadi yang satu kasus itu hanya kalau tidak memenuhi syarat, kalau memenuhi syarat saja yang dikerjakan. Kalau sekarang kalau tidak memenuhi syarat, apa nanti yang harus dikerjakan? Nah, ini aneh. Misalkan nih, Anda milih kuliah tadi yang di UPN. Kalau Anda diterima, berarti Anda cari yang lain, ke swasta itu. Atau mungkin UPN ini adalah alternatif kedua. Tidak terima di UGM, ke UPN. Misalkan sekarang hujan, gitu. Jika hujan, maka pakai mobil berangkat kuliah atau kerja. Jika tidak hujan, ya, pakai motor. Atau misalnya kondisi cuaca cerah, baik cerah, pilihannya berangkat ke kuliah. Jika hujan, tidak berangkat, ya itu jangan. Pakai mantrol, ya dan seterusnya. Dan itu namanya pilihan. Sehingga formulanya atau rumusnya adalah if then else. Bentuknya if syarat then, jika dia memenuhi syarat lakukan instruksi satu. Jika tidak memenuhi syarat else maka lakukan instruksi dua. Jika memenuhi syarat lakukan instruksi satu. Jika tidak memenuhi syarat maka lakukan instruksi dua. Contohnya, ya kalau ini flowchartnya ya mulai syarat, memenuhi syarat instruksi satu. Jika tidak, lakukan instruksi dua. Ini kalau dibuat flowchartnya. Contoh kasus bilangan. Bilangan itu kan ada ganjil, ada genap. Mencetak pesan bilangan genap atau bilangan. Ya, ada dua bilangan. Ada satu bilangan. Ini pasti kalau tidak genap ya ganjil. Nah, bagaimana menentukan itu bilangan itu genap?
Sehingga kalau tidak memenuhi syarat itu maka dia pasti ganjil. Nah, ini contohnya. Deklarasi tempat untuk menaruh bilangan namanya bill integer. Deskripsi read bill bill mode 2 jika ada suatu bilangan. Mode 2 hasil pembagian, ya, sisa hasil pembagiannya adalah 0, pasti dia genap. Contohnya angka 4 ya, angka 4 dibagi 2. Kan tidak ada sisa atau 0. Berarti dia 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2, ya, tidak ada sisa. Berarti dia. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau ada angka dibagi 2, sisa hasil pembagiannya kok tidak 0 atau 1 atau berapa ya, yang penting tidak 0, itu maka dia pasti ganjil. Contohnya berapa? 3 bagi 2 itu kan 1 sisa 1. Nah, sisanya 1 ini kemudian menjadikan dia itu ganjil. 5 bagi 2 kan 2 sisa 1. Ya. Sehingga kalau masih ada sisa itu ganjil. Paham ya? If bill mode 2 sama dengan 0, then lakukan instruksi 1. Apa instruksinya? Tuliskan, munculkan keterangan bahwa dia bilangan genap. Jika tidak, berarti ya dia pasti ada sisanya. Berarti munculkan pesan instruksi bahwa dia adalah bilangan ganjil. Jangan lupa akhiri ending. Untuk mengakhiri statement dari if, ya, if akhiri dengan ending. Di sini if akhiri dengan ending. Bagaimana kalau ini ditulis dengan dalam bentuk Visual Studio Basic? Visual Studio itu softwarenya, bahasanya itu basic gitu, biar paham. Nah, kalau dulu memang disebut VB, tapi setelah tahun 2012 itu disebut dengan Visual Studio. Itu isinya banyak, tidak hanya basic, ada C++, macam-macam banyak. Nah, softwarenya yang kalian gunakan Visual Studio, bahasanya basic. Masukkan bilangan, ya, klik form, buat form kayak gini, dah text box, button, klik 2 kali, masukkan ini. Tadi ya, tetap algoritma bilangan genap. Dim, ya, buat deklarasi bill dengan tipe data integer dan ket dengan tipe data string. Dim ket s string. Deskripsi bill masukkan ke text bill. Nah, ini nilai value text bill. Bill mode 2 sama 0, dan munculkan keterangan bilangan genap. Else jika tidak memenuhi ini maka dia nanti adalah bilangan munculkan tentang bilangan ganjil ending. Ya, tampilkan ket ini hasil ket ini pada text box tertentu. Ya, ketika dimasukkan angka, dia nanti akan diproses. Sisa bagiannya berapa? Kalau 0, berarti benar. Kalau tidak 0, berarti bilangan. Paham ya? Gampang. Ya, bisa lewat aja biar cepat. Saya langsung ke kondisi yang lebih dari 2 kasus. Nah, lebih dari 2 kasus, ini rumusnya kayak ini. If kondisi 1 dan aksi 1. Else if syarat lagi. Syarat lagi, kondisi 2 dan aksi 2. Else if kondisi 3 dan aksi 3. Jangan lupa setiap aksi ini, F ini akhiri dengan ending. Ending ini, ending untuk ini, dan ending untuk ini. Tergantung berapa if yang nanti digunakan, sebanyak itu juga harus ditutup dengan NI, ending. Ya. Contohnya ini kalau digambarkan dalam bentuk flowchart yang mulai syarat 1, ya itu 1 selesai. Kalau tidak, masukkan syarat 2, ya lakukan saja tidak, syarat 3 dan seterusnya sampai dengan selesai. Contoh nilai ya, nilai.
Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka tampilkan nilai huruf A. Jika nilai angka lebih dari 970, maka nilai hurufnya, maka nilai C, dan seterusnya. Kan ini syaratnya banyak. Ya, syaratnya banyak. Nah, nanti sebanyak itu juga akan ditutup dengan bagaimana cara penulisannya seperti ini. Algoritma konversi nilai. Itu program untuk mengubah nilai mahasiswa jadi nilai huruf. Deklarasi nama mahasiswa, string nilai integer, read nama, masukkan nama mahasiswa, read nilainya. Nah, ini nilai yang nanti akan diberikan. If nilai lebih dari 980, then write A. Jangan lupa nanti akhiri ND ya. Jika tidak, oh ternyata yang dimasukkan tidak ini nih. If nilai angka lebih dari 970, then write B. Else if nilai angka lebih dari 960, then write C. Else if setelah D, jika tidak nilai angka lebih dari 950, then write D. Else jika tidak ada semuanya ini, tidak di atas 50, tidak di atas 60, tidak lebih dari di atas 70, dan seterusnya itu, maka dia nilainya. Berarti di bawah itu. Akhirnya dengan ND. Ya. Nah, ini nanti juga banyak. Praktek di lapangannya itu juga banyak. Misalkan untuk penempatan karyawan. Syarat ini enggak. Syarat berarti masukkan ke bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Atau ke jabatan. Ya. Atau ke prestasi. Ya, banyak ya, banyak bilang. Atau nilai material bahan baku, masukkan ini, dia masuk kategori grade apa? Grade A, grade B, grade C, atau tidak diterima karena sudah terlalu buruk. Itu misalkan contoh-contoh dalam aplikasi di industri. Ya. Kemudian kalau kita buat dalam bentuk program Visual Studio, masukkan nama, nilainya masukkan, buat button ini, kemudian kita masukkan sintaknya, klik 2 kali, nanti kita masukkan. Untuk sintaknya adalah kita deklarasikan nama, nilai, huruf untuk menentukan nilainya tadi. Nama masukkan di teks nama, nilai masukkan di teks nilai. If nilai lebih dari 90, then else if nilai lebih dari 910, then else if nilai lebih dari 960, then else if nilai lebih dari 960, then else ya. Akhirnya dengan ND. Teks huruf masukkan ke teks box. Nanti hasilnya seperti ini. Ketika nanti dimasukkan, ya beda nih. Kalau yang ya, nah ini ya, ini step. Ini harus ditentukan ND, tapi kalau masuk di tadi cukup 1. Nah ini kita lewati saja, soalnya terakhir ada yang namanya statement case. Sebenarnya ini untuk menggantikan struktur if then else. Untuk memangkas, menyederhanakan cara penulisan if then else. Ada namanya statement case, ya. Ini digunakan untuk menyederhanakan penulisan if then else, sehingga sama saja, hasilnya sama saja, hanya untuk menyederhanakan. Berikut nih contohnya ya. Case nama kondisi 1, kalau tadi kan kalau if kondisi, then aksi, else if kondisi lagi, then aksi, else if, dan lagi. Nah ini kalau pakai case cukup langsung kondisinya, aksi, kondisi, aksi, kondisi, aksi, kondisi, aksi, in case. Contoh, misalkan ini ya, ini contoh lain, misalkan tentang wujud air kan ada padat, cair, dan gas. Suhu ini yang nanti akan menentukan apakah dia padat, cair, dan gas. Read suhu, if suhu kurang dari 0, dan padat karena es. Else if suhu 0 sampai dengan 100, dan air. Else if lebih dari 100, dan wujudnya gas. ND. Oke, right, wujud. Nah ini dengan else yang sekian banyak ini bisa disederhanakan dengan statement case. Ini
Ya, ini di sini ya, deklarasi sudah sampai ini sama. Definisi read suhu, case suhu. Nah, ini langsung suhu kurang dari sama dengan 0 ada sama. Atau langsung menampilkan di wujud. Wujud otherwise wujud. And alright. Ya, case itu adalah cara lain penulisan if then else yang lebih sederhana. Ini masukkan suhu, proses wujud air, kemudian muncul gas, air atau nah, untuk penulisannya case seperti ini, suhu select case is kurang dari 0, masukkan, tampilkan di label wujud. Padat 1-30 cair, kurang lebih dari itu gas. Gas else maksudnya salah. And select. Ya, and select ini kalau ini ya. Ini dengan tampilan itu sudah bisa. Ya, oke. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kalau Anda belum paham diulangi lagi. Ini saya record, nanti saya upload di YouTube. Ya, pahami lagi, ulangi lagi, tekuni lagi sampai Anda paham betul. Khusus untuk materi selection ini percabangan, ya ada 3 kondisi, 1 kondisi, 2 kondisi dan 3 kondisi. Ya. If then else, ya, dan ada is. Gitu. Penggunaan dan cara penggunaan formulanya tadi sudah kita bahas, contoh-contohnya di sana, ulangi lagi, dan kita tekankan teliti ketika Anda menuliskan dalam bentuk algoritma pseudocode dan ketika Anda membuatnya dalam program aplikasi. Tapi dalam hal ini, ketika Anda menuliskannya dalam pseudocode, cermati lagi jangan sampai salah, ya, salah mendeklarasikan ataupun salah mendefinisikan. Apalagi judulnya jangan sampai salah menurut sudut. Jika penting Anda baca lagi tentang bagaimana cara menuliskan algoritma pseudocode, bagaimana cara menulis judul, bagaimana cara menulis deklarasi, dan bagaimana cara menulis deskripsinya. Nah, sebagai alat bantunya bisa menggunakan flowchart. Nah, flowchart dan yang di pseudocode itu harus sama, karena nanti ketika diterjemahkan dalam bahasa programan itu hasilnya juga akan sama. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.